Sudah, cukup. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nabiyyu dara ini wabikum. Tali pendapat terakhir dari malam. Fakanat, bismillahirrahmanirrahim. Fakanat, maka ono sapa ini zaujatu Ayub, tukhdimu itu melayani sapa zaujah Nabi Ayub bima kelawan sesuatu yuslihu yang memberikan kemaslahatan apa ma Nabi Ayub wa ta'tihi lan nekakmu sapa zaujahi ing Nabi Ayub bit'ami kelawan makanan wahajarahu wa salasatan wahajarah lan ninggalake wa ing Ayub as-salasata wong telu alladzina wong amanu kang iman mereka walam yatruku lan ora ninggalake mereka dinahum ing agama mereka dinahum ing agama mereka. Ini cerita tentang kesabaran Nabi Ayub. Seperti kita tahu bahwa Nabi itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana biasanya ya. Jadi kalau pada umumnya orang itu kalau sakit ya sakit, itu Nabi. Tetapi satu hal yang dijaga oleh Allah bagi Nabi adalah pemaksumannya, terpelihara dari perbuatan dosa ya. Itu satu hal yang tidak kita miliki. Kalau kita kan tidak maksum ya. Kita bisa berbuat dosa kapan saja, bermaksiat kapan saja. Tetapi kalau para Nabi itu dijaga oleh Allah. Iblis punya asumsi bahwa seseorang kalau sudah diberi kenikmatan yang banyak itu wajar saja kalau mereka mau bersyukur. Sehingga dia ingin mencoba apakah Nabi Ayub ketika semua kekayaannya diambil, dihilangkan, apa dia masih tetap bersyukur, memuji kepada Allah, sabar dan seterusnya. Sehingga langkah pertama yang dilakukan apa? Menghabisi hartanya. Langkah berikutnya menghabisi keluar. Nabi Ayub masih tetap sabar. Kenapa? Sadar bahwa yang dimiliki itu semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada. Makanya kita kalau ada orang meninggal, kita tertimpa musibah, kita mengatakan apa? Biasanya kalau orang meninggal kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi kesandung, astagfirullahaladzim. Ya. Itu sebenarnya itu kesadaran bahwa bentuk kesadaran kita bahwa kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, langkah terakhir yang diminta oleh syaitan kepada Allah adalah apa? Ala jasadi, salibni ala jasadi, beri saya izin atau kekuasaan untuk menggoda Nabi Ayub dari jasadnya. Ya. Oleh Allah lakukan aja kecuali 3 hal kata Allah. 1, apanya? Hatinya. Yang kedua, lisannya. Yang ketiga, nah kalau sudah yang 1 atau 2 ini diambil, ini yang susah. Hatinya dipek, akalnya dipek. Ya sekarang likluwit tok atau mulutnya atau lisannya diambil. Sudah kalian ngomong sudah nggak jelas. Dan itu banyak kita temui kepada orang yang sudah tua-tua. Itu kadang-kadang kembali pada apa yang disebut di dalam Al-Quran. Wa minhum may yurdalu ila apa? Dikembalikan pada usia yang masih kecil, sehingga nggak tahu dengan apa yang dilakukan ataupun diucapkan, atau kita kenal dengan sebutan apa? Pikun. Tapi melewati itu kembali lagi normal.
Ya, itu ujian Allah kepada kita manusia. Oleh iblis, Nabi Ayub hidungnya ditiup. Tiupan Nabi iblis itu menciptakan apa rasa? Panas. Gatal. Digaruk pakai kukunya sampai rontok. Kukunya habis, ganti pakai Genteng. kain kasar. Gak mempan pakai sampai rontok semua. Dan yang paling aneh menurut sejarah, bahwa ulat-ulat yang menempel di badannya itu ketika mau sholat itu diambil, ditaruh. Habis sholat dikembalikan lagi. Jangan kita tiru. Ya, kalau kalian dikasih penyakit, misalnya saya pulang saya kumpulkan balik mana. Ya. Enggak. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Ayub merasakan bahwa itu adalah, nah ini yang susah. Kita selalu mengartikan nikmat itu sesuatu yang enak. Kalau enggak enak itu namanya bukan nikmat. Padahal nikmat itu, ya saya seringkali mengatakan ini, kita kalau hidup itu mesti memperhatikan pada satu sisi dari aspek kehidupan kita. Bakal di sini apa ini namanya? Penderitaan, di sini kebahagiaan. Ya, ini aja. Masalahnya gede banget. Kalau kita kena penderitaan, yang kira-kira yang numplek yang mana? Ini penderitaan, ini kebahagiaan. Yang mana? Yang kita lihat yang mana? Yang ini kan? Kita sampai pada garis paling bawah, yang kita lihat ini. Kita lupa melihat ini. Bahwa di balik penderitaan ketika kita sedang keadaan numplek, itu di atas kita sedang diangkat. Dan ini yang gak kita syukuri, yang kita terkeluhkan yang bawah ini malah melupa. Ya. Nah, kenapa kita itu kemudian tidak berpikir positif, melihat sisi yang lain dari proses kehidupan itu sendiri, sehingga yang kita anggap nikmat selalu yang enak-enak, padahal belum tentu yang enak itu membawa kebaikan untuk kita. Makanya kata Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Barangkali kamu mencintai, menyukai sesuatu padahal sesuatu itu jelek bagimu. Atau kebalikannya, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Tuh. Oke, ini sabar ya. Pentingnya sabar di dalam menghadapi ujian Allah. Wuru yang diriwayatake ana rajulan saat temene wong lanang ja'a taqwa sapa rajul ila Umar maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yasku bakal mengadukan. Ini bahasanya bukan bahasa Jawa halus ya, karena saya tidak Jawa. Ilaihi maring Sayyidina Umar khuluqaz zaujatihi, akhlak istrinya wong apa rajul itu mau. Bahwa kofa maka ngadeg sapa rajul bibabi kelam pintunya, ing pintune Sayyidina Umar. Yang tadiru menunggu sapa rajul huwa ing Umar. Basami'a maka mendengar sapa rajul imra'atahu ing istrinya Sayyidina Umar. Tastaqilu alaihi bilisani, tastaqilu memperpanjang, ngomel alaihi ngatasi Nabi, ngatasi Sayyidina Umar bilisaniha kelawan lisannya imro'ah. Wa huwa utawi lan hale utawi Sayyidina Umar iku sakitun, diam, la yaruddu, orang menjawab, orang membalas, alaiha ngatasi imro'ah. Fan sorofah maka berpaling sapa ar-rajul wong lanang qailan hale berkata, idza kana lamun ono hadza apa iki iku hala amiril mukminin, keadaane amir mukminin, fakaifa hali, lalu bagaimana dengan keadaanku? Wa kharaja maka metu sapa Umar Sayyidina Umar. Faro'a maka ningali Sayyidina Umar ku ing rajul mudabbiran iku mundur
hale mundur fanada maka memanggil Sayyidina Umar bin Rajul, ma hajatuka ma iku apa hajatuka utawi hajatmu ya rajul. Faqala maka berkata sapa rajul, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu datang ingsun ka ing sira, asku bakal mengadukan ingsun ilai kamaring engkau khuluqa zaujati ing akhlake istri ingsun, wastiqo ala tuha lan ngomel dawane si istri. Alayya ing atas ingsun, fasami itu maka mirang ingsun zaujataka ing istri kau, kadari kaya mengkono apa? Ya mengkono istriku. Warajatu maka kembali ingsun, wa qultu lan berkata ingsun, idza kana hada hala amiril mukminin fa kaifa hali. Idza kana lamun ono hada apa iki apa? Iki keadaane amiril mukminin tadi. Hala amiril mukminin iku keadaane amiril mukminin, fa kaifa maka iku kaya apa hali utawi keadaan ingsun. Faqala maka ngucap dawuh Sayyidina Umar lahu maring rajul. Faqala maka ngucap lahu maring rajul sapa Umar Sayyidina Umar. Ya akhi, wahai saudaraku, ini sak temani ingsun. Ihtalamtu. Ya benar. Apa itu? Ihtamaltu. Ya. Ihtamala yahtamilu apa itu? Memberi beban. Membani saya buah ing mar'ah atau zaujah li huquqin kira-kira hak laha maring zaujah. Ala anna ing atase sak temene, ala annaha ing atase sak temene hukum tabakhah. Oh, ala annaha sak temene zaujah iku tabahatun apa? Koki juru masak li ta'ami kadhe makanan ingsun. Khubbazatun tukang roti li khubzi untuk roti ingsun. Wasalatun tukang cuci li thiyabi kadhe pakaian atau baju ingsun. Murti'atun sebagai apa murti? Pemberi ASI. Liwalati kadhe anak ingsun. Walaisa lan ana dari apa mengkono iku wajibun wajib alaiha ing atase zaujah. Wa yaskunu qalbi wa yaskunu lan tenang apa qalbi hati ingsun biha kelawan zaujah adil haram dari haram. Fa ana maka utawi ingsun ahtamilu memberikan beban ingsun ha ing zaujah lidzalika karena mengkono apa ya masak ya apa iku mau. Faqala maka berkata ar-rajulu sapa wong lanang, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kadzalika kaya mengkono zaujati istri ingsun. Wala dawuh Umar Sayyidina Umar, fahtamilha ya akhi. Tapi ini maknanya beda ya. Fahtamilha yang dimaksud itu diamlah. Diamkanlah wahai saudaraku ha ing zaujah ya akhi wahai saudaraku. Fa innaha hiya, fa inna ma kana sak temen kelakuan hiya ya utawi zaujah iku muddatan yasiratan, itu masa yang singkat. Oke. Wa man utawi sapa wong sabar kang sabar sapa man ala su'i khuluqi zaujiha ing atase eleke akhlake pasangan apa zaujun pasangane mar'ah atau memberi Allah ing mar'ah atau memberi ing mar'ah sapa Allah minal ajri saking pahala
misla sawabi asyati saumpamani pahalai Asia imro'ati Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar yang seorang khalifah itu ternyata istrinya juga kayak Alma. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat, ya, ada seorang laki-laki yang ingin mengadukan istrinya kepada Sayyidina Umar yang akhlaknya jelek, suka ngomel terus. Ya, ngomel itu kaki ngomel ya. Jawabannya enggak, tapi tidak termasuk saya. Ya. Jadi ngomel terus sehingga dia tidak betah dengan ngomelannya, mencari solusi, pergilah kepada Sayyidina Umar. Nyampe di pintunya dia menunggu Sayyidina Umar keluar, mau panggil salam gak situ, untuk pintu gak situ. Kenapa? Karena ternyata Sayyidina Umar sedang menerima kuliah umum. Ya, menerima kuliah umum dari siapa? Istrinya. Dari istrinya. Jadi dengarkan aja. Habis itu dia sadar, ya Allah, seorang khalifah aja istrinya kayak begitu. Saya yang bukan siapa-siapa. Kira-kira begitu loh. Ya, mendapatkan istri yang seperti saya rasakan sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang khalifah. Sehingga dia balik, gak usah makmur. Ketika dia balik, Sayyidina Umar keluar dan ngerti dia ngomong, lanang itu mau diceluk. Apa hajatmu datang ke sini? Dia mau mengadu tentang istrinya yang istapola. Lah ngomong tuh, gak kena di rem, gak kena di stop apa mana, tambah muring-muring. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya telah memberi istri saya dengan beban yang begitu berat, yang itu bukan tugasnya. Dia menjadi juru masak, dia menjadi juru cuci, dia menjadi juga, kalau di Arab zaman dulu kan ini ya, sebelum bikin tepung itu untuk dibuat roti itu kan digiling dulu. Ya juga dia yang menggiling. Siti Fatimah seorang istri Rasulullah aja sampai pernah mengeluh kepada Rasulullah karena saking capeknya. Ya Rasul, buat saya dicarikan pembantu. Ya. Sehingga Rasulullah yang mengganti giling itu. Ketika Rasulullah yang giling, gilingnya jalan sendiri. Lah kenapa? Kira-kira malaikat juga kebongkar tepung lihat Rasulullah. Giling gantung. Tapi itu contoh bahwasanya itu bukan tugas seorang istri. Itu kan ada penceramah itu yang lucu. Ya, masak, nyuci, dan mana mesti. Gak iso mana. Tapi kalau pada budaya Arab itu setiap anak yang dilahirkan itu mesti diambilkan apa? Tukang nyusui. Karena itu memang bukan tugas seorang istri. Ya. Itu pasti ngambil. Makanya Rasulullah itu punya ibu susuan berapa? 2 kali. Suhaibah, apalagi Halimah yang terakhir itu. Sehingga kalau pekerjaan istri itu dihitung dengan uang, saya kira para suami nggak akan mampu membayarnya. Hitungan bebas. Ya. Itu. Nah, kata Rasulullah, karena itu kamu harus sabar, diamkan aja uang itu cuma sebentar. Gak mungkin seharian ngomel. Jadi sabar lah. Ya. Tapi ada penceramah yang lucu itu, siapa yang mengatakan masak tugasnya siapa? Suami. Nyuci tugasnya suami. Apa lagi? Golek nafkah? Suami. Istri itu cuma wajib taat kepada suami. Nek suami ngomong masak. Itu kewajiban taat, bukan kewajiban masak. Ya itu menang dulu ya. Makanya luar biasa ya. Perempuan itu luar biasa. Kalau kemarin dikatakan dhaifun, itu bukan dhaifun bil jismi, walakin kadang-kadang bil qalbi. Makanya ada ayat yang mengatakan ummuhu hawiyah itu wa amman
fa ummuhu, maka ummun di situ maknanya ibu. Bukan, tapi ummuhu hawiya itu tempat kembali. Ya. Maka ibu itu adalah tempat kembali. Maka kita mengatakan rubbatul bait, bukan khadimul bait. Ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya apa? Khadimul bait, umul bait. Enggak, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah rubbatun. Rubbatun itu apa? Rabba yurabbi tarbiyatan, artinya apa? Mendidik, memelihara, ngangon, itu rubbat. Rubbatun jajat berarti pengangon ayam. Rubbat itu. Kalau rubbat murabyul mahad, pengasuh pondok, ya jangan tukang pengangon santri. Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Ini banyak cerita-cerita ini. Oke, wahya utawi Fir'aun. Nah, lalu ada hadis barang siapa yang sabar, perempuan yang sabar terhadap suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti yang sudah Allah berikan kepada Siti Asiyah. Wahya bintu Muzahimin, wahya utawi Asiyah itu bintu Muzahim, putrinya Syekh Muzahim. Badai kalau tahu mengkona anna Musa saat Nabi Musa alaihissalam. Lama ghalabah sa'wisi menang as-sahrata yang tukang sihir. Amanat iman sapa Asia bihi kelawan Musa. Amanat iman bihi kelawan Nabi Musa sapa Asia itu Siti Asia. Falamma tabayyana akan sa'wisi jelas li Fir'aun nakadwi Fir'aun apa imanuha imannya Asia. Dukka liyadaiha, dukka menyancang apa? Dukka itu maknanya banyak ya, bisa membentuk. Dukkal jaros berarti pintu. Dukkal jaros berarti apa? Bel beri. Tapi kalau dukkal bab mengetuk. Tapi kalau dukkal yadai menyancang, nyancang apa menyancang? Iya. Ya. Liyadaiha kadui dua tangannya Asia warijlaiha dan kakinya Asia, dua kakinya Asia arba'at autadin empat pasang fil arti di bumi. Apa pasang itu apa? Patok, tahu patok kan? Ya dipanggil patok papat. Nggak tiap patok lagi. Ya. Bila itu apa nih? Syabahaha, ya. Lan membentangkan sapa Fir'aun ha ing Asia fiha ing dalam arba'autan. Faknya ada di belakang. Wasyabala membentangkan ha ing Asia fiha dalam ausat apa kullu atwin yusbahu, setiap anggota bihablin kelawan tali. Wa ja'alaha lan menjadikan Fir'aun ha ing Asia fi muqabalati syamsi ing dalam ngadep srengenge. Dipasung empat itu kaki tangannya dipancang di tengah padang pasir lalu dihadapkan. Lihat Bilal dulu gimana? Dipendem? Bilal dipendem ya? Ya enggak ya, dipodok kayak cuma kalau Bilal ditindihi batu. Kalau ini enggak. Ya tapi dipancang telentang gitu ngadep srengenge kira-kira piye? Ya. Oke. Faidan sorofu menalik kami berpaling mereka siapa pasukannya Fir'aun anha saking Asia adollat memayungi menaungiha ing Asia sopal malaikatu malaikat. Jadi lek Fir'aun pindah itu terus dinaungi oleh malaikat kayak Rasulullah ketika pergi berdatang ke
Syam, sehingga merasakan panas. Wa amara Fir'aunu bi sakhratin afiyatin. Wa amara lan memerintahkan Fir'aunu, siapa Fir'aun? Bi sakhratin kelawan sakhra itu apa? Lembah di padang pasir ini. Azimatin kan apa? Besar. Litulki alaiha. Litulki untuk melemparkan sapa Fir'aun alaiha ing Asia. Falamma atau Rasulullah datang mereka ing Asia bi sahrati ing dalam padang pasir itu tadi qalat mengucap sapa Asia. Rabbi apa ya? Ibni li Rabbi wahai pengiran ibni bangunkanlah lihat wisingsun indaka di sisimu baitan ing rumah fil jannati ing dalam surga. Ba'ab sholat maka ningali sapa Asia baita ing rumah min marmarati saking marmar bayda akan putih marmaratin baydain bantazaat ruhuha bantazaat maka tercabutlah ruhuha rohnya Aisyah. Faul kiat maka dilemparkan Aisyah as-surata ing lembah ala jasadin atas jasad la ruh akan merana ruh itu maujud di ing dalam jasad. Walam tajid dan tidak mendapatkan apa jasad apa alaman ing sakit. Ya, jadi belum puas yang namanya Fir'aun menyiksa Asia dengan cara yang tadi, lalu diminta untuk menggali lubang di padang pasir yang maksudnya Asia mau dilemparkan ke dalam. Ya. Ketika itu dilakukan, lalu Siti Asia memohon kepada Allah, ya Allah bangunkan rumah untukku di surga. Oleh Allah lalu diperlihatkan rumahnya di surga, dan setelah melihat rumahnya Siti Asia meninggal. Ya, ketika dilemparkan ke dalam jurang, dia sudah tidak merasakan apa-apa, sudah meninggal duluan. Tapi Fir'aun nggak ngerti. Itu sebuah apa? Ada dua ya cerita kalau itu, satu Asia, satu yang namanya sama Masito ya, yang tukang sisirnya itu juga. Nah itu pahala yang diberikan oleh Allah kepada istri-istri yang sabar itu kayak begitu. Besok jangan muring-muring. Ya, suaminya pergi keluar tuh biarin aja, cocok digoleng, ya, pulang-pulang HP-nya dibunuh. Nih, apa isinya HP-nya? Orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak jujur karena seringkali dicurigai. Nah, itu kadang-kadang begitu. Dia akhirnya apa? Godar bisa. Ya, berilah kepercayaan, tapi ya gimana ya cara nyekel itu? Mau aku kan laki-laki. Kalau tanya kepada saya bagaimana cara menjaga istri tetap pada jalan yang benar, ya beri kepercayaan. Bukan kamu tidak boleh ke sana kemari dan sebagainya. Cuma beri catatan aja yang nggak boleh dilakukan ini. Ya. Karena kalau seorang istri, kalau suami enggak, kalau seorang istri pergi melanggar terhadap ketentuan suami itu malaikat akan melaknatnya. Contoh, Rasulullah pernah berkata kan, ada seorang wanita yang oleh Rasulullah disebut orang yang pertama masuk surga. Sehingga Siti Fatimah penasaran, kan bayangannya Siti Fatimah yang masuk surga duluan itu Siti Fatimah. Tapi kok ada orang lain yang begitu? Sehingga dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh wanita itu kok sampai oleh Rasulullah disebut pertama kali masuk surga. Siti Fatimah datang, assalamualaikum, ingin bertamu. Apa jawabannya? Mohon maaf ya, saya belum mendapatkan izin dari suami untuk menerima kamu. Kalau begitu besok aja. Balik. Besoknya datang bersama dengan Sayyidina Hasan. Assalamualaikum, mau bertamu. Waduh, kemarin saya izin suami saya cuma satu, kok sampai bawa anak. Saya belum izin kepada suami. Balik lagi. Angel ya. Kalau kita orang Jawa terutama begitu, wah kira-kira tombol ini biaya. Sehingga baru ketiga kalinya diterima oleh si
wanita itu tadi, lalu bertanya apa keistimewaannya. Ternyata si wanita itu, ya itu tadi, kalau suaminya bilang nggak keluar rumah, ya nggak keluar rumah. Kalau suaminya bilang, ya batasmu keluar rumah 1 kilo, kira-kira begitu, ya 1 kilo, nggak mau lebih dari 1 kilo. Susah ya? Bagaimana pakai motor ya sekarang? Serot kemana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh istri itu? Kalau suaminya makan, dia menyiapkan cambuk di sisinya. Ya, dikasih hidangan, lalu ada cambuk. Untuk apa? Kalau makanan nggak enak, silakan saya dicambuk. Nah ini kalau para pengikut gender nggak jelas, nggak mau, itu adalah tidak kesetaraan gender. Tapi itu bentuk ketaatan yang nggak bisa dibanding-bandingkan dengan apa kesetaraan gender dan macam-macam, bukan. Karena itu kemauan si perempuan, bukan karena kemauan si suami beda. Ya. Ada lagi ceritakan si istri yang orang tuanya mau meninggal itu, yang tiba-tiba orang tuanya oleh Allah diberikan ahli surga gara-gara apa? Ketaatan istri kepada suami. Kenapa? Karena suaminya malah mengatakan ketika bekerja kamu jangan keluar rumah. Lalu orang tuanya mau meninggal ibunya, diparani, tidak dapat izin sampai ibunya meninggal. Ada tak perempuan yang mau begitu? Ibu mau meninggal, gak perlu putusin suami, mangkat lah yang mentok itu. Tapi karena dia taat kepada suaminya, justru oleh Allah si ibu itu dimasukkan ke surga gara-gara istrinya, yang anaknya yang taat kepada. Tapi secara sosial kan jelek. Iya. Tapi kalau secara sosial orang sudah biasa begitu kan biasa aja. Saya pernah suatu ketika di Mesir itu mau ke teman saya, Assalamualaikum, kan setiap itu ada lubangnya, ada tempat mincangnya, beda dengan kita. Itu itu. Tahu kalau saya karena temannya, coba dia bilang suami saya lagi keluar. Ya saya nggak tahu diri. Aku kan temanmu juga. Enggak. Saya pulang. Gak bagus kalau saya bertamu kepada istrinya tanpa dia harus mengatakan gimana ya. Cuma gimana itu kita sudah harus paham. Berarti dia kurang berkenan menerima kita. Kenapa? Di rumah nggak ada. Jadi cuma dengan anaknya. Itu kalau budaya seperti itu berlaku di kita tentunya sangat bagus. Karena semua orang akan menghormati apa? Rumah orang lain. Tidak mudah. Tapi kan enggak mudah. Budaya kita kan sudah kadang begitu ya. Ya, tetapi harus ada batasan-batasan. Ya. Oke, lanjut mana tadi? Qala sayyiduna, qala ngucap sayyiduna Tuhan kita, ay akramna, memuliakan kita al-habiba kepada Habib, ay tegese al-mahbub yang dicinta, yang disuka, as-sayyid Abdullah al-Haddad, yang Sayyid Abdullah al-Haddad, sahibut tariqah, pemilik tariqah al-masyhur kan masyhur, wal asrar al-katsir, lan pasukan yang banyak. Pastilahu ba'di ahli bilad, maka utawi istilah sebagian penduduk negeri, anna dzurriyyata Rasulillah, sak temene dzurriyyah keturunan Rasulullah, idza kana lamun ana sapa zakaron, dzurriyyah Rasul itu zakaron lanang, yuqalu dikatakan lahu kadwi dzurriyyah habibun habib. Wa in kanat unsa, wa in kana ana dzurriyyah unsa perempuan, yuqalu dikatakan laha bagi unsa apa habbabah. Malah kita biasanya habibah. Wastilahul aktsar, tetapi istilahnya paling akeh, mayoritas, ya kalau dikatakan lahu kadwi zakarun wong lanang sayyidun sayyid wa sayyidatun lan sayyidah. Ini jadi ingat kepada apa ini? Balawi ya. Balawi itu kan mengatakan sebagai keturunan Nabi, tapi setelah kata siapa? Gus Iman dalam penelitiannya ternyata Balawi itu bukan turunan Nabi. Dan di NU Mbah Hasyim mengatakan bahwa panggilan untuk dzurriyyah Rasul itu bukan Habib,
Tapi apa? Sayyid kalau laki, kalau perempuan syarifah. Bukan sayyidah, syarifah. Nah, di sini tuh namanya syarifah ya, bukan panggilan. Ya. Sehingga istilah Habib itu sebenarnya nggak ada di dalam istilah NU. Nah, cuma kita sebagai orang NU santri tentu tidak kemudian semua Habib pasti ya juga sing alim-alim bagus ya kita terima, sing boleh duit dengan pangkat Habib ya kita tolak. Ya, apalagi mereka mengatakan saya Juratul Rasul. Ternyata penelitiannya kan tidak begitu. Oke. Ar-rajulul kamil, seorang laki-laki al-kamil yang sempurna fi dinihi dalam agamanya. Wa utawi rajul adillati kan yusamihu yang tasamuh itu apa? Toleran. Ayyusahilu tegese mempermudah fi huquqihi ing dalam hak-haknya rajul. Kazinati kaya hiasan. Wala yusamihu lan tidak mempermudah, tidak toleran rajul fi huquqillahi ta'ala ing dalam hak-hak Allah Ta'ala. Kas sholat di kaya sholat, bawas disakrilan, ini bawas sholat itu kan sampainya rambut. Apa ada yang pakai uin? Bawas disakri misalnya, apa ya? Mencuci rambut. Padahal kau tahu mengono haram. Warajulu tawi wong lanang anak isukan nakis kurang. Wa ya rajul alladzi kan yakunu ana sapa rajul alal aksi ngatasé kebalikannya. Apa itu? Bi ayyan tas'ala itu memperluas sapa rajul bi huquqillahi ta'ala ing dalam hak Allah Ta'ala. Wala yattasi'una tidak memperluas sapa rajul fi huquqi nafsihi ing dalam hak awake rajul. Ya, dia wong sing apik iku sing piye sih? Ini dikatakan orang yang baik itu yang tidak memberikan toleransi terhadap apa yang menjadi hak Allah. Contoh hak Allah itu apa? Kewajiban kita sholat, puasa, sedekah itu. Kalau sedekah kan ibadah mahdhah. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan dirinya, dia bisa memberikan toleransi yang sebanyak-banyak. Misalnya nggak punya baju, ya pakai baju yang lama. Itu namanya terhadap hak dirinya. Tapi terhadap hak Allah, dia selalu mengutamakan itu. Nah sekarang kan beda ya. Bagi hak dirinya memperluas, tapi bagi hak Allah mempersempit. Contohnya kayak apa? Nggak tahu. Orang yang mempersempit haknya Allah. Nggak tahu. Sholatnya 5 menit, ngobrolnya 5 jam. Ya. Banyak hal. Lebih banyak memperkaya diri, tapi tidak pernah punya sikap empati kepada orang lain. Ya seperti kasus itu Pertamina itu. Berapa M, Masya Allah, T berapa M. Dibat orang kira, orang 7 atau orang 9. Rakyat Indonesia dibikin rugi. Itu namanya dia hanya memikirkan tentang, padahal gajinya sudah luar biasa, masih kurang. Itu bahaya ya. Oke, hikayah cerita lagi. Karena anak ibang disolihin kadui sebagian wong soleh. Ahun saudara, ahun utawi saudara solihun kan soleh. Yazuru mengunjungi sopo solihin, ba'dul solihin, hu ing ahun. Kulasan atining saben-saben tahun maratan sekali. Raja maka datang maratan ing suatu kali sapa rajul li ziaratihi akhun li ziaratihi untuk mengunjungi saudaranya akhun itu. Padahal maka mengetuk sapa akhun soleh. Kok akhun ya? Ini gimana ya mengembalikannya? Akhun saudaranya itu tadi, ba'dun soleh itu
babahu ing pintunya akhun soleh. Faqalat maka ngucap sapa zaujatuhu istrinya laki-laki yang soleh. Man hadza siapakah ini? Faqala berkata sapa rajul sing saudara yang berkunjung itu, akhu zaujik, saudara suamimu fillahi dalam Allah. Dia teko sapa rajul di ziaratihi untuk mengunjungi akhun. Faqalat maka ngucap sapa zaujah, zahaba pergi sapa akhun yahtatifu, yahtatibu, ihtataba yahtatibu, mencari kayu. La raddahullah, saking apa nih kamu? La raddahullah, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya. Wis hilang mana dipangan macan ya wis. Wabah lawat lan sampai sapa wat wong zaujah fisat bihi ing dalam apa sabun mencaci caciannya, mencaci sapa zauj suaminya itu. Fabaina ma huwa kadari, fabaina maka ing dalam keadaan huwa utawi ya rajul itu kadari kaya mengkono. Wa idza tiba-tiba bi akhihi kelawan saudara lain akhun qad hamalah, teman-teman membawa sapa al asadu, apa asadu singa ya, hizmatan ing buntelan atau ikatan, hizmata hatobin ingkang ikatane kayu, wahwa muqbilun bihi, wahwa utawi yang asad muqbilun kedatang bihi bersama rajul. Thumma anjalan oleh menurunkan sapa akun soleh al-hatabah ing kayu, an dhahril asadi saking punggungnya asad. Waqala lan berkata sapa akun soleh lahu maring asad, idhab pergilah kau barakallahu fik. Thumma adkhalan oleh memasukkan sapa akun akhohu ing akhunnya akun saudaranya akun. Ba'da taslim setelah salam alaihi atas akun. Wa tarhib lan penghormatan bihi kelawan akun fa'at amah, maka memberi makan sapa akun hu ing akhuhu. Summa wada'an dipamitan sapa aku itu hu ing akun. Ya, tapi ngerti kan akun yang mana yang dimaksud? Ngerti kan? Hah? Iya, saudaranya kepada saudaranya yang soleh itu tadi. Wan sura melandur paling sapa akun ala ghayatil ujabi ngatasi sangete puncak takjub. Min sabrihi saking sabarnya akun yang soleh itu tadi, alaiha ing ngatasi zaujah. Wa adami jawabihi lan marang jawabannya akun soleh fi sabbiha ing dalam caciannya zaujah. Sumajana li taqasabu akhun akhuhu ing saudaranya akhun fil amitsani ing dalam tahun kedua. Wadoko maka mengetuk sapa akhun al-baba ing pintu. Faqalan maka berkata imra'atun seorang istri perempuan min man hadza, man itu sapa hadza utawi iki. Qala berkata sapa akhun akhu zaujika, saudara suamimu. Jadako akhun yazuru menguji awunmu ing zaujah, apa akhu zauj, kok akhu zauj, akhun soleh. Qala berkata marhaban, selamat datang. Wa balaghat lan apa ya, berlimpah fitnah ing dalam pujian alaihi ing atase akhun soleh. Ing atase akhun iku mau akhun akhu soleh, wa ala zaujiha ing atase suaminya mar'ah. Wa amarat lan memerintahkan sapa mar'ahu ing akhun bintidharihi lawan ngenteni akhun solehnya itu tadi. Aja maka teko sapa akhun soleh akhu saudaranya akhun. Wal hatabu tawi
kayu ala dohri mengatasi punggungnya. Wa adkhala maka memasukkan soporo akun hu ing akhuhu. Wa ta'amalan memberi makan akun hu ing akhuhu falamma arada dan sawise karep sapa akun mufaraqatahu ing apa ini? Meninggalkannya. Mufaraqah itu berpisah ya. Meninggalkan saudaranya. Sa'ala bertanya sopo saudara itu tadi hu ing akun soleh amma tentang sesuatu roh akan melihat sopo akun mintil kasangking iku wahadhi lan iki wa min hamlin asadi lan saking membawanya singa khatabahu ing kayunya akun. Maka berkata akun soleh, ya akhi, wahai saudaraku, tuwafiyat meninggal. Siapa sih meninggal? Tilkas syarsah, perempuan yang jelek akhlaknya itu. Wa kuntulan ono ikun sabiran sabar ala submiha ing atase kejelekannya. Fasakharallah maka menundukkan Allah subhanahu wa ta'ala li bagiku al-asada ing singa li sobri karena kesabaranku alaiha ing atase sarsatun istri sang cerewet itu tadi. Suma tawazawajun oleh nikah ingsun hadas solihah iki perempuan solihah wa analan utawi ingsun birohatin ing dalam keadaan rohah apa senang relax maha bersama solihah pangkoto maka terputus ani saking ingsun apa al asadu singa wahtajtu maka aku membutuhkan an ahmila yaitu membawa al hataba ing kayu ala dhuhri ing atase punggungku li ajli rohati karena kedamaianku mahadi solihah serta niki perempuan solihah. Ini cerita yang kedua. Paham ya ini ceritanya? Gak usah saya jelasin. Paham bro? Gak paham. Ada seorang saudara itu punya saudara yang soleh. Seorang laki-laki punya saudara yang soleh. Dia mengunjungi saudaranya. Istrinya saudaranya itu luar biasa. Apa nih? Cerewetnya. Diketuk pintu ditanya siapa itu? Apa namanya? Aku saudara suamimu Firullah. Ya, dia tanya kemana suamimu kira-kira? Dia pergi mencari kayu. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan dia lagi kepadaku. Yes, si istri wis benci banget bahasa kasarnya. Tapi mau minta tolak ya wedi, kira-kira apa lah. Ya. Lalu datanglah suaminya disertai dengan singa. Kayu itu digotong oleh singa, diturunkan, lalu singanya disuruh kembali. Barakallah. Besok begitu lagi sampai istrinya meninggal. Dan tak tahu saudaranya kalau istrinya meninggal. Tahun berikutnya si saudara berkunjung lagi, ya. Yang nyambut luar biasa, ramah, muji-muji suaminya, pokoknya luar biasa lah. 180 derajat berbalik dari sisi yang pertama. Tapi suaminya sedang masih dalam proses mencari kayu, tiba-tiba datang dengan apa? Memanggul. Kayunya dipanggul sendiri, digotong sendiri. Lalu saudaranya kaget, lu apa yang terjadi? Setelah diberi makan macam-macam, lalu tanya yang saudaranya, kemarin aku takjub dengan kesabaranmu. Lalu sekarang kok jadinya? Apa yang terjadi kemarin? Kamu sabar, pergi mencari kayu dibawakan oleh singa. Lalu sekarang kok kamu gotong-gotong dewi, bojomu disik kok cerewet saiki kok begitu solehanya. Kata laki-laki, istriku yang cerewet sudah meninggal. Ketika aku sabar terhadap istriku yang cerewet, Allah menundukkan singa untukku. Sehingga singa itu selalu membantu saya setiap saya mencari kayu. Kalau sudah meninggal, aku istitawir lagi dengan seorang wanita yang soleh. Aku sama tenang.
karena pelayanannya luar biasa, sabar. Tapi singa itu tiba-tiba minggat dariku. Ya, itu apa? Balasan Allah kepada suami yang sabar terhadap istri. Ya, jadi ada binatang yang sekejam singa, raja hutan, itu bisa tunduk gara-gara kesabaran Allah. Ya, kalian pilih yang mana? Pilih yang suamimu menjadi ahli surga? Ya, bisa cerewet loh. Ya, saya punya saudara juga. Itu yang saudara saya itu adalah istrinya. Sama saudara-saudara yang lain itu suaminya sabar banget. Ya, misalnya peminduan gitu ya. Enggak, kadang-kadang kali sopo, suaminya sudah, kan suaminya ikut ke rumah istrinya. Kalau di Madura kan biasa itu ya, suami ikut ke rumah istri. Jadi kalau gak disopo, kalau istrinya itu kira-kira pintunya dikunci lah gitu lah, gak mau tempat tidur kira-kira begitu. Ya ke rumah ipar-iparnya itu ya, sudah ngerti semua sudah keadaannya. Maka saudara saya iparnya itu digojloki sama saudara-saudara teman-teman apa dulur-dulur yang lain. Kamu kalau rajin tahajud, rajin sholat duha, insya Allah wali. Itu ngeledek sebenarnya, kamu jadi orang kok sabar banget. Ujung apa yang mau kosik sabar. Padahal itu saudara sendiri sebenarnya. Ya itu sebuah contoh. Ya itu tadi mungkin yang digunakan resepnya Sayyidina Umar. Paling marahnya ya mesti, gak mungkin sampai berminggu-minggu kan kira-kira begitu, kecuali punya pil. Apa itu? Pria idaman lain. Dalam perempuan kita idaman lain, pil. Itu. Oke, faidatun. Apa faedah dari semua cerita itu? Maka cerita banyak lagi cerita yang seperti itu. Ya juzu boleh izauj kepada suami. Apa aja cerita yang temukul zaujatahu ing istrinya zauj. Ala tarkiz zinati ngatasin ninggalake hiasan. Wa huwa utawi rajul yuri itu ngarep sapa rajul. Ha ing zina. Wa tarakal ijabalan meninggalkan respon ilal firasi maring firas tempat tidur. Wa ayat ribala yang termukul sapa rajul atau zauj ha ing zaujah alal khuruji ing atase metu minal manzili saking rumah bi ghairi idnihi kelawan tanpa izinnya zauj. Wa ala darbiha ing atase mukulnya zaujah al walada ing anak alladzi la yaqilu kan duwe ora duweni akal inda bukaihi nalikane manangise walad au ala syatami ya ajnabiyyin utawa ing atase apa kemarin syatami itu mencaci ajnabiyyin wong asing wa ala tamziki zawj siyabi zawj ing atase mazaqayu mazqu merobek bajunya suami wa akhadha lihyatahu lan mengambil jenggotnya suami wa qawluha lan ucapannya zawjalahu maring suami ya himar wahai keledai ya balid wahai yang goblok wa in syatimaha qabla dzalika wa in syatamalan nyaji wa in nasyatamaha sakta mencacinya zaujah qabla dzalika sang kono ala kasfi zaujiha ing atase menyingkap wajahnya zaujah li ghairi muhrimin kadhi kang liyane muhrim au takalluha ta umumnya zaujah ma'a ajnabiyyin sertane wong asing. Katakan lemuha tamunya zaujah azauji sertani zauj suami liyusmi'a supaya memperdengarkan atau mendengar asapa al ajnabiyyu wong asing. Sautaha suaranya
zaujah. Au iqtaiha atau memberikannya zaujah min baitihi saking rumahnya zauj. Ma sesuatu lam tajus yang tidak lam tajri yang tidak berlaku apa al-adat itu kebiasaan bi'aqaihi kelawan memberikannya sesuatu ma ya, maksudnya wa ala imtinaiha yang atasnya gayung zaujah minal wasli saking iki kok wasl lagi mencuci minal wasli mandi. Di kitab yang lain itu ghusl mandi. Wa fi tarbiyalani dalam memukul zaujah ala tarki sholat yang ada seringkali sholat qaulani itu utawi dua ucapan pandangan. As-sahhahuma utawi paling benarnya qaulan. Lahu bagi zauj dor lahu iku kedue zauj utawi dor buha memukul zaujah ala dalika ing atase mengkono tarkus shalah. Idza lam taf'al nalikane orang nglakoni apa zaujah bil amri kelawan perintah. Ini ada beberapa hal yang seorang suami boleh memukul satu apa? Karena meninggalkan biasa berdandan ketika suaminya menghendaki istrinya berdandan, dia kan belum dandan. Boleh. Atau yang kedua, meninggalkan merespon, diajak turu karo bojone gak gelem. Ya, diajak turu no kasur bareng suaminya gak gelem. Itu gak boleh. Boleh dipukul. Terus banyak ini. Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau memukul anak yang lagi nangis dipukulin. Anaknya si kecil, gak punya akal, nangis lalu dipukulin sama ibunya. Ibunya boleh dipukul oleh bapaknya. Loh, kejam banget ya. Atau mencaci orang, orang dicaci. Atau merobek bajunya suami. Atau memegang jenggotnya sambil berkata, goblok. Itu panggilan yang luar biasa. Atau ngomong dengan suaminya tapi dengan suara yang keras biar didengar oleh orang lain. Kalau ya ngomong bawa terpintoboni kerungu. Ya, itu nggak boleh. Boleh dipukul. Ya. Atau memberikan sesuatu dari rumahnya yang secara tradisi itu nggak lazim. Yang lazim kalau orang bersedekah itu biasanya apa? Makanan, sisa makanan atau apa itu. Lega, misalnya TV-nya digendong. Itu sesuatu yang tidak lazim. Atau meninggalkan sholat. Ya. Atau juga apa? Tak gelem adus. Adus itu bisa bermakna adus apa? Adus apa namanya? Adus besar ya. Waslul jinabah atau apa? Atau adus ya, adus bermakna ya badannya bau tak gelem adus tuh khusus sampai sore dapur ya. Ya itu kadang-kadang kan apa ya, seorang istri minta dibelikan baju, tapi ketika memakai baju baru bukan untuk suami, untuk siapa? Ya iya, ketika di depan suaminya bajunya dari pagi sampai pagi lagi ya panjang daster itu, mana ya bau asap kita. Ya. Maka dia akan dibalik. Jadi kalau dibelikan suami kayak situ siapa Rabi Abdul Adami itu, kalau suaminya mau datang berdandan yang cantik, menunggu suaminya sambil membaca Insyaallah. Luar biasa ya. Bisa tekan mana? Teman lantar. Ya. Malam. Kabir. Oke, Allahu a'lam bishawab. Rabbi fa'alna